Assalamualaikum. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perawatan dan perbaikan PC atau laptop. Berikut ini adalah anggota kelompok 5 yang terdiri atas Raka Rian, Rizky Rinrin Ratmi dan Seva. Yang pertama yaitu pengertian perawatan yang akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Perawatan, masalah adalah bagian dari hidup. Sebagai orang komputer, tentu masalah komputer akan bisa selalu timbul karena kita bercanda dan bergaul dengan komputer. Melakukan kesalahan pengoperasian adalah sesuatu yang biasa. Ini bisa terjadi karena kurangnya pelatihan, pengetahuan, dan pengenalan terhadap komputer. Kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan perawatan preventif, kita bisa menekan permasalahan yang akan muncul seminimal mungkin. Perawatan secara teratur akan mengurangi beberapa permasalahan seperti crash sistem, kehilangan data, bahkan sampai kerusakan komponen sehingga sistem komputer kita berumur lebih pendek. Pada beberapa kasus, kita memperbaiki sistem yang rusak karena tidak ada perawatan preventif yang dilakukan. Dalam dunia bisnis, perawatan ini akan menambahkan nilai jual komputer Anda menjadi sistem yang masih berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu perawatan secara preventif yang akan dijelaskan oleh Saudari Rinrin. Membiasakan perawatan secara preventif menjadi sangat penting bagi Anda yang terbiasa menggunakan dan mengelola PC. Perawatan pada PC hendaknya dilakukan secara berkala dengan melihat data-data pada kartu perawatan, sehingga kita tahu kondisi keadaan dan suatu hal dengan PC kita. Peralatan untuknya, dengan sedikit upaya dan tools yang tepat, pemeliharaan dan perbaikan PC menjadi mudah untuk kebanyakan orang. Dan mendapatkan tools yang tepat tidak harus dibayar dengan tangan dan kaki. Beberapa sudah Anda miliki dan lainnya murah. Inilah tools yang kami rekomendasikan agar Anda miliki. Selanjutnya inilah tool yang kami rekomendasikan agar Anda miliki yang akan dijelaskan oleh Saudari Ratmi dan Seva. 1. Obeng. Anda hanya butuh 2 obeng kecil, satu dengan kepala pipis standar dan yang satu lagi dengan kepala kembang. Biasanya kurang dari 6 inci panjangnya dan pastikan semuanya tidak bermagnet. 2. Penjepit. Penjepit mungil dengan cengkeraman yang bagus ternilai harganya untuk memasang dan melepas jumper dan untuk mendapatkan kembali skrup yang hilang. Penjepit dengan ujung datar lebih berguna dibanding yang ujungnya runcing. Ketiga, senter. Bahkan di ruang yang terang benderang, bisa saja sulit melihat kabel-kabel kecil dan konektor di bagian dalam casing PC Anda. 4. Wadah komponen. Wadah kecil lebih disukai yang berpenutup, penting untuk menyimpan skrup dan jumper. Cangkir plastik atau botol obat lama sudah memadai. Yang kelima, tang berujung runcing. Tang kecil berujung runcing berguna untuk merenggut bagian-bagian dan menekuk kawat dan potongan logam. Yang keenam, botol semprot. Jaga agar saluran ventilasi dan interior PC Anda bebas debu untuk mencegah kelebihan panas. Sejauh ini, botol semprot merupakan cara termudah untuk melakukannya. Botol semprot tersedia di banyak toko komputer dan elektronik dengan harga kurang dari US $. Peranti gelang astitatik, satu sentapan listrik statik yang bergerak antara tubuh Anda dan PC dapat mengangkat sirkuit mesin. Bila Anda menambahkan atau melepaskan hardware atau melakukan pekerjaan apapun di bagian casing PC, kenakan peranti gelang astitatik salah satu ujung tumbuhan ke penggelangan Anda dan ujung lainnya menghubungkan ke tanah. Ini terjadi di toko komputer dan elektronik dengan harga kurang dari $10. Mengencang mur dan tol khusus lain.
Penyakit tol komputer mengacakumkan pengencang umur, melepas chip, dan tol khusus lainnya. Kami anggap hal ini merupakan kemeresahan habis-habisan terhadap rata-rata pengguna sebab obeng dan penjepit sudah mencukupi untuk membagi besar pekerjaan, melakukan perawatan PC. Kata pepatah, mencegah lebih daripada mengobati. Dengan perawat preventif, kita bisa menekan permasalahan yang akan muncul. Seminimal mungkin perawatan secara teratur akan mengurangi beberapa permasalahan seperti car system, kehilangan data, bahkan sampai merusak komponen, sehingga sistem komputer kita berumur lebih panjang. Pada beberapa khusus kita memperbaiki sistem yang rusak karena tidak adanya perawatan prevent dan dilakukan, dan dalam dunia bisnis perawatan ini akan menambahkan nilai jual komputer Anda karena sistemnya masih berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap melakukan perawatan PC yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky dan Rian. Nah, membiasakan perawatan secara preventif menjadi sangat penting bagi Anda yang terbiasa menggunakan dan mengelola PC. Ada dua tipe perawatan yang bisa kita lakukan, yaitu perawatan pasif dan perawatan aktif. Kita namakan pasif karena perawatan ini lebih mengarah kepada faktor lingkungan dan benda-benda non-komputer yang membantu kinerja PC Anda. Sedangkan perawatan aktif adalah perawatan yang kita lakukan dalam tubuh PC itu sendiri. Metode perawatan pasif, perawatan ini meliputi langkah-langkah yang bisa digunakan untuk melakukan proteksi sistem terhadap lingkungan yang normal, baik secara fisik dan elektrikal. Hal fisik meliputi temperatur yang baik, thermal stress dari power, kontaminasi debu atau asap, dan gangguan lain seperti getaran atau guncangan. Hal elektrikal meliputi ESD atau electrostatic discharge atau listrik statis, kebisingan power, dan gangguan frekuensi radio. Tahap-tahap melakukan perawatan pasif. Memilih lokasi untuk komputer yang bebas dari polusi udara seperti asap, debu, kotoran, dan polusi yang lain. Memperkecil kemungkinan terjadinya variasi suhu di dalam ruangan, misalnya dengan memberi AC atau tidak menempatkan komputer dekat jendela agar komputer tidak terkena sinar matahari secara langsung. Menyediakan outlet ground dari power yang sudah stabil dan bebas dari gangguan elektris dan interferensi. Hal ini berfungsi menghindari listrik statis. Bila kemungkinan, jauhkan komputer Anda dari pemancaran atau sumber-sumber frekuensi radio. Ada baiknya juga pada fase persiapan lokasi instalasi komputer kita bisa memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Sediakan sirkuit MCB tersendiri untuk aliran listrik komputer Anda. Sirkuit harus diperiksa dengan baik tentang low resistance ground, tegangan yang memadai, bebas dari frekuensi, dan bebas dari naik turunnya tegangan. Sirkuit 3 kabel harus ada, namun bila tidak, gunakan adapter tambahan ground untuk menyesuaikan penempelan ground pada soket 2 kabel. Untuk mengurangi resistansi, hindari pemakaian panjang kabel yang tidak perlu. Permasalahan power low noise akan menambahkan resistansi sirkuit yang mengikuti ukuran kabel dan panjangnya. Bila kemungkinan, sediakan power sirkuit terpisah untuk peralatan non-komputer seperti AC, softmaker, mesin kopi, laser printer, pemanas ruangan, vacuum cleaner, dan peralatan lain. Selanjutnya yaitu melakukan perawatan PC. Kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan perawatan preventif, kita bisa menekan permasalahan yang akan muncul seminimal mungkin. Perawatan secara teratur akan mengurangi beberapa permasalahan seperti crash sistem, kehilangan data, bahkan sampai kerusakan komponen sehingga sistem komputer kita berumur lebih panjang. Pada beberapa kasus,
kita memperbaiki sistem yang rusak karena tidak adanya perawatan preventif yang dilakukan. Dalam dunia bisnis, perawatan ini akan menambah nilai jual komputer Anda karena sistemnya masih berjalan dengan baik. Nah, membiasakan perawatan secara preventif menjadi sangat penting bagi Anda yang terbiasa menggunakan dan mengelola PC. Ada dua tipe perawatan yang bisa kita lakukan, yaitu perawatan pasif dan perawatan aktif. Kita namakan pasif karena perawatan ini lebih mengarah kepada faktor lingkungan dan benda-benda non-komputer yang membantu kinerja PC Anda. Sedangkan perawatan aktif adalah perawatan yang kita lakukan dalam tubuh PC itu sendiri. Metode perawatan aktif. Intensitas melakukan perawatan aktif sangatlah tergantung dari lingkungan dan kualitas komponen komputer. Bila lingkungan kita kotor dan berdebu, kita harus membersihkan komputer paling tidak 3 kali dalam sebulan. Namun, untuk lingkungan kantor normal, pembersihan komputer dapat dilakukan beberapa bulan sekali dalam setahun. Namun, jika kita membuka komputer setelah 1 tahun ternyata di dalamnya telah penuh debu, ada sebaiknya kita memperpendek internal pembersihan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap melakukan perawatan aktif. Pertama, yaitu untuk non-operating system. Membersihkan debu CPU dan monitor dengan vacuum cleaner, membersihkan keyboard dan mouse, membersihkan konektor dan kontak pada konektor slot, konektor power supply, konektor keyboard, konektor mouse, dan konektor speaker. Kedua, yaitu untuk perawatan operating system. Melakukan backup data dan file-file penting pada waktu yang terjadwal, melakukan clean up dengan menghapus semua file temporer seperti file-file dari Requiem bin, web browser history, dan temporary internet file, melakukan scan disk, melakukan defragmentasi file, melakukan checking dan updating antivirus. Berikut ini adalah contoh perawatan PC. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang perawatan dan perbaikan PC dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.